Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Oktaviani dengan nomor NIM 21011150818. Dari kelas 3C. Di sini saya ingin membuat video guna untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Teknologi Pembelajaran Matematika. Di sini saya ingin menjelaskan tentang aplikasi Algebrator. Algebrator merupakan software matematika yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah matematika sebagai berikut. Yang pertama itu penyederhanaan ekspresi atau bentuk aljabar. Yang kedua, operasi dengan bilangan kompleks atau menyederhanakan merasionalisasikan penyebut kompleks. Yang ketiga, grafik fungsi umum. Yang keempat, menyederhanakan logaritma. Yang kelima, menyelesaikan sistem 2 atau 3 persamaan linear. Yang keenam, grafik kurva, seperti garis, parabola, hiperbola, lingkaran, elips, persamaan, dan solusi kesenjangan. Yang terakhir itu menyelesaikan persoalan linear, persamaan kuadrat kesenjangan, atau termasuk persamaan logaritma dan eksponencial dasar, serta yang lainnya. Identitas perkembangan algebrator. Algebrator itu sistem aljabar komputer yang dikembangkan pada akhir tahun 1990-an oleh Neven Jukovic dari Softmax, San Antonio, dan Texas. Algebrator adalah CAS yang secara khusus ditunjukkan untuk pengajaran aljabar. Selain hasil perhitungan, software ini juga menunjukkan langkah demi langkah dari solusi tersebut. Contohnya, siswa menggunakan software Algebrator ini untuk melengkapi pembelajaran di kelas mereka, serta membantu menyelesaikan latihan matematika dengan cepat dan akurat. Guru akan memakai software Algebrator sebagai asisten untuk menciptakan pelajaran dan menemukan solusi. Kemampuan Algebrator sebagai perangkat lunak yang berfungsi sebagai tambahan alat bantu dan asisten dosen otomatis bagi siswa. Software Algebrator adalah sebuah aplikasi yang sangat baik untuk menyelesaikan semua masalah aljabar. Alat yang komprehensif ini akan memberikan siswa tidak hanya jawaban, tetapi juga semua langkah yang diperlukan untuk sampai ke solusi serta penjelasan lengkap untuk setiap langkah. Software ini mencakup masalah dari aljabar ke kompleks aljabar, trigonometri, dan statistik. Di sini ada kelebihan dan kekurangan software Algebrator. Kelebihannya itu yang pertama, dapat menyimpan data dalam jumlah besar. Yang kedua, menghitung dengan cepat dan tepat. Yang ketiga, melakukan pekerjaan berulang-ulang kali. Yang keempat, menampilkan bentuk grafik, bagan, gambar, dan dipandu dengan data numerik atau dengan proses logika, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu menampilkan kembali data informasi yang telah direkam sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pendidik. Serta di sini ada kekurangannya. Yang pertama itu software ini tidak bisa digunakan untuk soal inverse. Dan yang kedua, software ini membantu siswa menyelesaikan soal-soal aljabar dengan disertai langkah-langkah penyelesaiannya secara lengkap dan jelas. Namun, hal ini menyebabkan siswa menjadi malas dan mencoba hanya untuk mengandalkan software ini saja. Di sini ada submenu pada menu file yang sebelah sini. Yang pertama itu ada new worksheet yang gunanya itu membuka halaman kerja baru. Yang kedua ada operation, membuka halaman Algebrator yang pernah dibuka. Yang ketiga open, membuka halaman Algebrator yang telah ada sebelumnya. Serta di sini ada close, menutup halaman kerja pada Algebrator. Ada ekspor untuk mengekspor, serta exit keluar dari software Algebrator. Selanjutnya di sini ada submenu menu edit. Yang pertama ini, jika kita memencet CTRL plus Z itu akan memencet undo, membatalkan perintah yang telah dilakukan. Serta jika kita memencet CTRL plus I itu akan kepencet redo, yang artinya mengulang
perintah yang telah dilakukan. Dan CTRL-X itu untuk menghapus atau memotong objek. Ada CTRL plus C, itu untuk mengcopy, menyalin objek yang dipilih. Ada CTRL-V, untuk mempaste atau menempatkan objek pada posisi yang diinginkan. Serta yang terakhir itu ada referensi, mengatur penampilan pada halaman kerja. Selanjutnya, di sini merupakan submenu pada menu view. Yang pertama ada status bar, itu untuk memberikan keterangan tentang toolbar. Yang kedua ada standar, toolbar itu menampilkan atau membunyikan toolbar standar. Yang ketiga ada advanced toolbar, itu menampilkan atau menyembunyikan toolbar lanjutan. Yang keempat itu ada reset toolbar, yaitu mereset ulang toolbar. Yang terakhir itu ada editor toolbar, yaitu menampilkan atau menyembunyikan toolbar untuk editing. Selanjutnya ini ada submenu pada menu solution. Yang pertama ada solve step. Itu menampilkan step selanjutnya dari proses penyelesaian. Yang kedua ada solve all. Itu untuk menampilkan step keseluruhan langsung. Yang ketiga ada graph. Itu menampilkan step grafik dari persamaan dan pertidaksamaan. Yang keempat, graph out itu menampilkan step grafik dari persamaan dan pertidaksamaan secara langsung. Yang kelima, check solution untuk mengecek solusi penyelesaian. Yang keenam, explains untuk menunjukkan penjelasan dari langkah yang dipilih. Yang ketujuh, check your works itu menyelesaikan permasalahan dengan sendiri. Yang kedelapan, solve for, memilih variabel yang diinginkan diselesaikan. Yang terakhir itu ada setting, mengatur penyelesaian yang diinginkan. Selanjutnya itu ada submenu pada menu transformation. Yang pertama itu untuk mengubah, mengganti, menambahkan, mengurangi lambang pada persamaan yang dipilih. Di sini ada equation atau inequalities, itu untuk merubah, mengganti, menambah, mengurangi komponen pada persamaan yang dipilih. Dan yang terakhir ada system of equation, itu melakukan banyak sistem pada persamaan, misal mengalihkan antar persamaan. Selanjutnya ada submenu pada menu help. Ini student manual, itu untuk membantu pelajar mempelajari Algabrator. Yang kedua itu ada tutor, problem, dan formulas, itu memberikan cara menyelesaikan beberapa teori. Yang ketiga itu ada use purchase order, itu untuk mencari, mendownload software Algabrator online ataupun dengan cara lain dengan koneksi internet dan biaya. Dan yang terakhir itu ada about, memberi informasi tentang software Algabrator. Di sini ada toolbar. Ya, toolbar itu yang pertama untuk membuat pecahan campuran. Dan yang kedua, membuat pecahan biasa. Yang ketiga itu membuat pecahan biasa dengan memblok bilangan atau penyebut terlebih dahulu. Yang ketiga, membuat pangkat. Yang keempat, membuat pangkat dengan memblok konstanta atau variabel terlebih dahulu. Yang kelima itu membuat akar pangkat. Yang keenam, membuat akar pangkat dengan memblok konstanta atau lebih terlebih dahulu. Dan selanjutnya itu ada membuat nilai mutlak. Lalu membuat nilai mutlak dengan memblok konstanta atau variabel terlebih dahulu. Ada yang ini untuk membuat matriks, dan yang selanjutnya itu membuat determinan terakhir pada kolom ini membuat tanda kurung. Selanjutnya ada toolbar yang lain. Yang pertama itu new. New itu untuk menampilkan dokumen atau membuka dokumen baru. Yang kedua itu ada open. Open itu membuka dokumen baru dan menampilkan dokumen yang telah disimpan. Yang ketiga ada soft tab, yang itu menampilkan jawaban secara bertahap. Dan ada soft all, yaitu menampilkan jawaban secara cepat. Di sini juga ada check solution, yaitu memeriksa hasil penyelesaian. Ada graph out, yang menampilkan grafik. Terus selanjutnya ada explain, untuk menjelaskan secara rinci dari jawaban yang telah diberikan oleh agregator. Ada visibility, untuk mengatur tingkat jawaban yang
yang kita inginkan. Dan ada check your work, memeriksa hasil pekerjaan kita. Lalu ada widget, itu untuk memilih problem yang ingin kita inginkan. Ada manual, itu memberikan informasi mengenai algebrator. Ada live math help, itu untuk memberikan informasi melalui browser. Dan yang terakhir itu ada import, yaitu um, untuk menanyakan langsung mengenai algebrator melalui email resmi. Dan ini terus yang terakhir nih. Yang pertama itu ada tanda bagi untuk membuat tanda bagi. Yang kedua di sini ada tanda kurang. Membuat tanda kurang atau tanda kurang dari sama dengan. Dan yang ketiga ini tanda kurang, ada tanda lebih dari. Itu untuk membuat lebih dari atau lebih dari sama dengan. Dan di sini ada tanda X untuk memberikan baris pada variabel atau konstanta dan terakhir log untuk membuat log. Selanjutnya, di sini mari kita praktek langsung dengan menggunakan aplikasi Algebrator. Kita membuat persamaan garis. Yang pertama itu kita pilih widget, lalu kita pilih line, next, kita pilih line join yang 2, midpoint of a line join 2 points. Dan di sini kita akan memasukkan angka di X satunya ini, yaitu misalkan angka 2, dan di Y satunya itu angka 3, X2-nya itu kita masukkan angka 4, dan di Y3-nya itu kita masukkan angka 6. Lalu kita pilih solve step agar kita mengetahui jawaban bertahap, bukan secara cepat. Dan setelah kita mencet solve step itu, muncul tadi langkah-langkah yang bertahap, bukan secara cepat. Lalu jika kita ingin memunculkan langkah-langkah yang cara cepat, yaitu dengan cara, kita ulangin dulu, dengan pencet solve all, dan muncul semua langkah-langkahnya secara langsung dan cepat. Lalu, untuk melihat grafiknya, kita pencet soft tab atau soft alt tadi, akan muncul grafik. Ini gambar grafiknya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.